Apa ya, perkembangan anak aku. Jadi kadang kalaupun kangen, istri tuh sering ngirimin foto-foto ke aku. Dan Oke, udah. Sip. Bang Iqbal, gimana nih kan kemarin setelah sekian lama kan Al nggak ada nih, terus sekarang udah comeback kembali ke sini, itu seperti apa nih? ya, untuk cerita bener-bener refresh sih. Jadi banyak konflik lagi, jadi banyak cerita lagi yang menarik menurut aku. Dan ya, comebacknya Al ini kan membuat para penonton kembali lagi nonton gitu. Jadi mungkin penasaran dengan karakter Al akan seperti apa lagi, ceritanya Al akan seperti apa lagi. Ya, aku sih senang. Ini kan sebagai ini Randy kan ajudannya Al yang sering terus bareng-bareng sama Al. Terus kemarin pas Al nggak ada nih, gimana sih Randy? Iya, ketika Al dapat musibah, apa namanya, pesawatnya hilang. Di situ Randy sebagai asisten yang memang setiap saat eh, punya waktu untuk beliau, pasti merasa sangat kehilangan ya. Jadi eh, nggak cuma Randy, semua pun melakukan berbagai cara untuk mencari keberadaan Pak Al. Tapi memang waktu itu, ya itu dia, akhirnya kita lambat laun mulai mengikhlaskan kalau Alin memang nggak akan kembali lagi gitu. Dan ketika Al kembali lagi, ya tokoh Randy ini pasti sangat senang banget lah, senang banget, eh, bersyukur dengan Al kembali. Dan dia bisa bisa seneng itu dengan beberapa scene yang aku peranin sebelumnya, yang dia sempat kagum dengan apa kayak comeback lagi. Dan kayak flashback ketika Randy nyupirin Al di satu mobil. Terus ketika Al kan sejauh ini masih dalam kondisi amnesia, jadi dia juga belum sepenuhnya mengerti dan mengenali sekelilingnya. Jadi ketika dia memakai baju jas, dia langsung comeback lagi gitu, langsung kayak flashback lagi. Dia ingat waktu dulu ketika Al dan Randy selalu barengan gitu. Kalau bagi Iqbal sendiri nih pas Arya nggak ada, gimana nih? Maksud merasa kesepian atau gimana? Kan biasa satu scene bareng. Ya pasti ada perbedaannya ya ketika Arya ada di sini dan tidak ada. Memang awalnya kita agak sulit untuk memahami kok bisa gitu. Tapi ya alhamdulillah, kita kan bersyukur akhirnya bisa kembali lagi dan bekerja sama lagi sama Arya Saloka. Kita semua seneng banget lah bisa bisa berdiskusi di setiap scene-nya. Kadang Arya juga selalu memberikan pembeda lah untuk ikatan cinta ini. Ini kan sebagai ajudannya nih kan, Al kan posisi masih amnesia, terus banyak cerita dari orang-orang nih yang ada ngehasut kayak Elsa yang bilang kalau nikah sama Andin kan buat balas dendam gitu-gitu, seperti apa nih? Ya, itu menurut aku bagus sih ceritanya, menarik banget. Jadi nggak hanya awalnya Al mendengar cerita tentang bahwa Elsa ini sangat jahat gitu kan, bahwa Elsa ini sangat jahat sampai eh, menjerumuskan kakaknya sendiri, sampai banyaklah kejadian-kejadian yang sebenarnya Elsa yang buat. Tapi setelah Elsa ketemu sama Al, Elsa memberitahu kalau sebenarnya Anda juga nggak sebaik yang Anda kira. Anda tuh sebenarnya menikahi Andin waktu itu karena memang balas dendam, katanya. Balas dendam karena kematian adik Anda. Kayak gitu gitulah. Ya itu membuat kayak flashback lagi dulu. Ceritanya memang kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang penonton-penonton juga mulai tertarik dengan cerita yang sekarang ini gitu.
Jadi dibuat kayak flashback lagi biar orang-orang yang masih baru ngikutin jadi tahu alur yang dulu-dulu gitu ya. Iya, betul betul. Itu sih salah satu keinginan kita ya, yang memang orang yang mungkin belum pernah nonton Ikatan Cinta sebelumnya jadi bisa tahu dengan cerita kita yang sekarang. Jadi dia bisa flashback atau dia bisa nge-play lagi episode-episode kita yang pertama gitu. Itu sih keinginan kita. Bang mungkin sedikit tentang update anak gimana sih bang perkembangannya, kan udah makin lucu, udah pintar senyum-senyum sekarang. Ya, alhamdulillah sih perkembangannya sesuai dengan umurnya ya. Sekarang udah mau ke 4 bulan, udah makin gemuk, udah makin inilah sehat dan udah mulai menurun nih. Dari dulu kan awal-awal pasti kita harus standby terus untuk biasanya begadang kayak gitu-gitu kan, bangun malam buat tidurin dia, buat ngasih susu ke dia, dan kesini-sini udah mulai agak normal lagi meskipun sekali dua kali bangun untuk kalau mau minum dia gitu. Ya kesini-sini aku sih menikmati banget apa ya perkembangan anak aku. Jadi kadang kalaupun kangen, istri tuh sering ngirimin foto-foto ke aku dan apa kegiatan dia, apa perkembangan dia, selalu update ke aku gitu. Tapi suka rewel nggak sih pas ditinggal berangkat syuting gitu? Ya mungkin karena masih kecil ya, jadi belum ngerti apa namanya, belum ngerti ditinggalin papanya, belum ngerti sampai ke situ kali ya. Mungkin nanti nggak tahu deh. Ya mudah-mudahan akan memahami lah meskipun mungkin agak berat gitu. Umur 4 bulan pernah diajak ke sini belum sih bang? Oh sering, dulu pas awal-awal bulan ketika istri masih belum kegiatan dinas, sekarang kan udah mulai fokus untuk dinas di daerah sana. Dia beberapa bulan di sini terus. Jadi aku juga sempat mantengin terus perkembangannya, sempat kita bawa jalan-jalan kemana-mana meskipun sebenarnya orang-orang bilangnya jangan dulu dibawa kemana-mana. Ya nggak tahu ya, kita mikirnya udah yang penting tetap kejaga gitu, nggak, memang kondisinya nggak sakit, terus lingkungan juga bersih kayak gimana gitu, kita berani untuk datang ke satu tempat dengan anak kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa capek dan anak kita juga udah ngerasa capek kelihatannya gitu, kalau kita udah bawa kemana-mana ya udah kita istirahat aja gitu, nggak tiap hari untuk dibawa kemana-mana gitu. Mungkin sebagai bapak nih dan sibuk syuting, stripping itu seperti apa sih bagi waktunya bang? Agak susah sih sebenarnya untuk membagi waktu, apalagi sekarang istri kan udah fokus banget kerja. Jadi biasanya dia suka punya waktu untuk datang ke sini, akhirnya ikut saya syuting di sini, nginep-nginep di sini. Dan sekarang agak susah karena waktu ketika aku libur di hari Minggu kadang dia dinas juga gitu. Waktu aku pulang kadang dia masih di rumah sakit, masih jaga gitu. Itu sih yang agak susah untuk apa ya, nyatuin waktu. Apalagi sekarang kan udah nggak bisa kesini, mau nggak mau aku yang ngalah, aku harus bolak-balik. Dan sekarang lagi diusahain ya seminggu 2 kali lah pulang ke sana. Tapi bisa nih nggak sih bang ganti popok atau mandiin gitu sih? Ya sejauh ini sih kalaupun aku pulang nih pasti sih aku suka ngurusin gitu, kayak ganti popok itu udah dari dulu sih, dari awal memang udah diajarin sama istri juga kan, lihat-lihat. Dan istri juga nggak takutan gitu ketika ketika aku pengen mandiin dong, pengen bisa gitu kan, ya udah silakan gitu. Aku pengen ngurusin dia dong pakai baju atau di minyak telonin atau di apapun lah, itu istri malah ngasih tahu ini step-stepnya, kayak pakai minyak telon dulu, terus dikasih kayak krim kayak gitu-gitu, termasuk dikasih krim di wajahnya, dikasih toner untuk rambutnya, pokoknya semuanya dikasih tahu sama istri. Jadi aku tinggal ikutin aja gitu. Jadi pas libur minta ini ya kayak let's go merawat anak gitu-gitu. Iya, pokoknya giliran aku libur, aku pulang ke sana ya giliran aku yang jaga gitu. Kan istri sering bikin story Instagram LDRan sama suami Mm-mm. Bogor Bandung gitu seperti apa sih bang? Iya, mungkin yang dirasanya ya seperti itu sih sekarang. Memang kita
bukan hanya jarak ya, waktu juga mempengaruhi intensitas kita ketemu gitu. Jadi istri juga kadang agak ngeluh dengan kondisi kita jauhan, terus apa namanya, ketika aku udah mulai harus kerja lagi ke Jakarta, ke Bogor gitu, dia jadi agak berat gitu ya. Tapi kan ini udah kewajiban kita ya, kita juga nggak bisa melepaskan ini semua. Jadi ya aku selalu nyabarin sih. Tapi kadang memang ya namanya perempuan mungkin ya, jadi kadang suka iya udah lama ketemu gitu, iya susah nih ketemunya gitu. Tapi kan ya aku harus ngasih tahu, aku harus nyambarin dia lah gimana caranya. Berarti kalau ngasih tahu pengertian ke istri gimana nih Bang buat sabar atau DR gitu? Ya aku ngasih taunya ya paling ya kita udah sama-sama dewasa, dan ini masih mending loh aku yang kerja di Bogor aja, banyak loh yang aparat atau istilahnya TNI lah, kakak aku kan TNI, dan itu jauh banget sama istrinya bisa 6 bulan sekali ketemu, bisa lebih malah, apalagi jaraknya pun jauh banget dari Kalimantan ke Maroke itu kan jauh banget gitu. Kalau ya kita pintar-pintar aja, maksudnya kita harus pintar-pintar bersyukur sih. Di luar kita kan masih banyak orang-orang yang susah banget untuk ketemu sama keluarganya. Eh, Jangan ketemu, mungkin untuk komunikasi aja jauh gitu, susah. Dan itu selalu aku ingetin ke istri. Jadi akhirnya istri juga mengerti, dan ya sejauh ini dia juga ngerti dengan kondisi kerjaan aku. Jadi ya alhamdulillah sih. Baik Bang, terima kasih. Oke. Boleh minta foto kan? Iya, ada kalau nggak yang ini sih Bang, rame yang ini pembulian gitu. Jadi ada anak SLB kayak sekolah luar biasa dibully sama anak SMA gitu, ditendang berkali-kali terus didudukin gitu. Sampai nangis. Oke, boleh. Yang itu aja ya. sih ya. Udah. Bang Iqbal gimana nih melihat ada viral nih anak SLB sekolah luar biasa yang dibully sama anak SMA, ditendang-tendang terus didudukin punggungnya sampai nangis gitu. Aduh, itu sangat miris ya menurut aku. Apalagi itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan kan di sekolah. Ya, itu aku sangat-sangat gak suka sih dengan orang-orang yang membuli orang lain, mengata-ngatai dan apa ya, merendahkan orang lain dengan omongan dia. Itu aku nggak suka banget. Jadi aku juga mencoba untuk menghindari itu, meskipun aku bercanda, nggak mau menyeret-nyeret soal fisiknya, soal kedudukannya atau soal kondisinya. Aku nggak mau. Dengan kejadian seperti itu aku sangat miris ya, karena ya memang orang-orang seperti itu kayak mungkin ada beberapa orang yang apa ya, yang gemes gitu buat mencela atau mengganggu-ganggui, karena mungkin dianggap dia kayak lucu, terus ekspresi dia juga kayak apa ya, kayak membuat dia jadi seneng seneng sendiri gitu. Jadi aduh, ya mudah-mudahan nggak ada lagi yang seperti itu, dan orang-orang yang melakukan itu semoga nggak melakukan lagi, semoga taubat lah gitu. Jadi nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada bagusnya lah seperti itu. Sangat-sangat merugikan banget, nggak hanya untuk dia sendiri, dan untuk lingkungannya pun akan menjadi apa ya, menjadi rusak juga gitu. Jadi dia itu dibully bukan hanya verbal nih Bang, tapi ditendang sampai didudukin punggungnya sampai nangis, tapi tetap aja digituin. Nah itu dia, aku nggak tahu apa motifnya, apakah hanya senang-senang atau memang benci gitu, aku nggak tahu. Pokoknya apapun motif dia, aku sangat 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 nggak suka sih dengan perilakunya seperti itu. Dan sekarang dia udah ditangani nih ya, anak SMA nih sama pihak yang berwajib nih, seperti apa nih? Ya semoga pihak yang berwajib menegakkan hukumnya, dan memberikan apa ya, memberikan pelajaran lah untuk mereka. Semoga mereka nggak kembali melakukan itu lagi. Mungkin pesan buat abang nih bagi para masyarakat di sana, kan lagi ramai pembulian nih buat anak-anak gitu, seperti apa? Ya untuk teman-teman semua di sana, aku sih sangat sangat tidak menyarankan ya untuk membuli orang-orang. Ya apa ya, kita
kita menjadi orang biasa aja lah tanpa kita membuli orang. Mungkin itu di satu sisi bikin mereka seneng, itu sama sekali nggak menjadi manfaat juga buat mereka. Jadi udahlah, jangan melakukan itu, karena kita juga ketika dibully sangat-sangat gak suka kan seperti itu. Oke, baik Bang. Makasih ya Bang.